Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Adrian Fitra. Oke, kali ini kita akan membahas ada beberapa hal ya, seperti biasa. Kita update 24 jam terakhir. Ini ada apa dengan kripto ini ya. Oke, yang pertama kita mulai dulu dari Bitcoin itu tiba-tiba mendadak naik kemarin ya. Bounce dari 66.000 ke 68.000 sempat ya. Kayak gitu. Yang lucunya pada saat kita cek dari news itu malah ada penolakan dari Mahkamah Agung Amerika terhadap tarif Trump. Kayak gitu guys. Ini bisa lihat di sini ada beritanya nih. Kayak gitu nih malah membuat Bitcoin malah naik ya. Kadang aneh berita negatif kadang malah bisa naik, yang positif malah turun. Kayak gitu guys. Jadi kadang ada prinsip yang bilang apa? Buy rumor, sell news, kayak gitu kan di sana. Jadi ini nggak tahu nih malah pas ada news malah harga malah bisa naik kayak gitu guys. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua kita bisa lihat juga di sini dari pergerakan harga Bitcoin 24 jam terakhir ya mostly kebanyakan hijau ya, dari 66.000 sampai 67.000, sekarang 28.000 masih bertahan. Let's say kita lihat aja bisa nembus ke 70.000 apa enggak, karena udah mulai ada beberapa narasi bilang bahwa kita udah bottom kayak gitu ke sana kan. Nah, itu guys. Jadi kita lihat aja, kita masih mode wait and see. Jadi kalau teman-teman melakukan riset dan yakin percaya bahwa harga sudah di bottom, jadi ya silahkan bisa mencicil. Jadi tetap tidak membeli langsung secara keseluruhan ya guys ya. Oke, lalu selanjutnya dan Bitcoin masih di 0,8%. Untuk koin-koin yang lain juga masih stabil. Dan kalau kita lihat di sini di top gainers, oke ini ada di coin market cap, bisa dilihat udah beberapa koin yang mulai hijau ya. Kita suka perhatikan yang salah satu yang tinggi juga LTC udah naik di 3,8%, Hyperliquid juga 3,8%, karena ada 3,5, Shiba Inu 2,8, seperti itu BNB juga 2,7%, kayak gitu guys. Jadi udah mulai reaksi, udah mulai bagus untuk koin-koin juga ya guys ya, kayak gitu. Lalu ada berita juga SEC udah ngizinin broker dealer untuk ngitung stablecoin sebagai capital, sehingga jadi salah satu berita yang bullish ya untuk ini. Kita bisa cek di sini SEC Liquid Shift to Broker. Nggak keluar ya di sini ya. Mestinya baru Quit ya. Quit Shift to Broker. Nah ini dia nih. Baru banget, baru sejam yang lalu ya. Jadi SEC itu jadi mengizinkan untuk broker itu ya menghitung stablecoin sebagai capitalnya ya, sehingga bisa dilihat capital dari akun-akun exchange bertambah ya guys ya, kayak gitu. Oke, lalu kita lihat lagi dari chart ya, seperti biasa masih berada di range yang udah kita garis dari tanggal 7 Februari. Kita masih ada di range ini, berarti lumayan cukup lama nih guys, sudah 7 hari, 720 ya, which is sudah 13 hari ya, 13 hari kita berada di range yang sama nih guys, kayak gitu. Walaupun tetap kalau kita lihat dari historical sebelumnya itu dari tanggal 20 November sampai 3 Februari. Wow, lumayan tuh guys, kayak gitu. Hampir 2 bulan ya. Desember 2 bulan lebih malah,
almost 3 bulan ya, kayak gitu berada di range sideways yang sama seperti ini, dan biasanya diakhiri dengan dead cat bounce seperti di sini ya guys ya, kayak gitu. Jadi teman-teman mesti siap-siap kalau udah beli kayak gitu kan, terus ya tiba-tiba bisa jual. Kalau misalkan teman-teman beranggapan bahwa harga masih akan turun lagi, tapi kalau merasa bahwa ini udah bottom, ya silakan bisa di hold secara long term, misalkan dan menggunakan stop loss. Misalkan contoh, bisa beli di breakout sini, lalu pada saat dia turun lagi ya sell lagi di sini, jadi sehingga balik modal kayak gitu guys. Dan kalau dilihat weekly untuk EMA-nya, oke, posisi kita tuh ada di sini masih. Oke, posisi kita masih benar-benar in the middle dari EMA berapa nih guys, 300 kalau nggak salah ya kemarin ya, kayak gitu, atau 200 kayak gitu. Jadi oke, kita lihat nih masih benar-benar di tengah-tengah nih posisi kita. Oke, kayak gitu guys. Lalu yang harus diperhatikan juga sentimen pasar masih tertekan karena kemarin udah kita sampaikan juga ya bahwa FOMC terbaru muncul spekulasi yang bunga tinggi bakal ditahan, dan efeknya dolar menguat dan bikin indeks sentimen kripto sempat nyentuh extreme fear ya. Bukan sempat sih, masih extreme fear kalau nggak salah sampai sekarang juga. Kalau kita lihat di sini fear and greed index ya masih di fear, kita masih di 14 kayak gitu guys. Walaupun udah agak membaik, sebelumnya dia ada di 12 ya. Kalau kita lihat 30 hari terakhir di sini, kita tanggal 2 ya. Tanggal 6 Februari itu sampai indeks fear indexnya ke 5, sekarang udah ada di 14. Jadi udah lumayan ada perbaikan, tapi kita masih di extreme fear. Kayak gitu. Untuk harga Bitcoin juga masih sempat mirip juga kayak gitu guys. Lalu ada berita juga dari Binance guys. Binance mengunci melok 1 miliar dolar dalam Bitcoin atau equal dengan 15.000 BTC. Yang kini disimpan sebagai cadangan jangka panjang yang kuat. Nah ini penting nih, sehingga membuat para investor tuh percaya ya pada exchange sama Bitcoin terutama. BNB terutama, bukan BNB, Binance terutama guys. Senilai kayak gitu. Maka dari itu salah satu berita positif. Tapi ada berita yang harus hati-hati juga, bahwa ton koin ya, dia siap ngerilis 53 juta dolar nih, kayak gitu koin. Jadi siap-siap bakal ada dump atau pump nih, kita nggak tahu. Kayak gitu ya. Kalau teman-teman memiliki koin ton ini ya, teman-teman harus aware dengan berita ini dan harus ya siap-siap ya, siap-siap jual atau siap-siap mungkin beli lebih banyak kayak gitu. Oke, kurang lebih itu. Lalu dengan kondisi market kayak gini guys ya, menurut kalian gimana? Bakal ke 70.000 atau balik lagi ya longsor ke 55.000 atau 50.000? Nah, seperti itu. Lalu kita update juga dari Twitter atau X. Bisa dilihat kemarin tuh narasinya 2 hari yang lalu bahwa kita bakal turun ke bawah. Lalu kemarin udah mulai kita bottom dan kita akan bounce, sama altcoin season akan datang kayak gitu kan di sana. Tapi kalau saya lihat 24 jam terakhir ini, banyak ini malah kita tuh kayaknya udah di bottom dan siap untuk koreksi. Mau koreksi jangka pendek atau jangka panjang. Karena ada beberapa analisa juga bahwa pada saat kita sudah 1, 2, 3, 4, 5 bulan berturut-turut ya merah, kita kemungkinan mungkin bisa ada bounce 2 atau 3 bulan hijau kayak gitu guys, atau malah tambah lagi merah sekali lagi lalu memperkuat untuk green candle monthly-nya kayak gitu. Jadi teman-teman siap-siap. Nah ini juga salah satu data dari Bitcoin fair value from cumulative ETP flow fast price. Bisa dilihat bahwa dari sini bisa kelihatan analisanya bahwa deviasinya udah mendekati 40% ya guys. Jadi bisa dibilang
saatnya untuk run it back turbo, siap-siap bakalan naik lagi kayak gitu. Atau ini juga ada dari Great Martis bahwa dia udah menganalisa dari harga 110.000 bahwa kita akan turun ke 35.000 something berdasarkan garis ini kayak gitu guys. Nah ini juga agak bearish nih. Nah ini juga the possibility of violent recovery, upside is not ruled out yet, final squeeze of the orange. Nah ini narasinya bahwa kita masih bisa turun sekali lagi guys, kayak gitu. Dan sekali lagi dan kita bakal bisa naik ke nomor 5 ini. Ini narasinya udah mulai mengarah ke bullish ya. Kadang gitu tuh kalau pada saat ada kenaikan short term, kayak misalkan kita lihat dari 1 jam terakhir ya, seperti ini. Nah ini ada kenaikan bounce yang lumayan sedikit lah kayak gitu, kurang lebih 3%, 3,8%. Ini kecil banget sih untuk kripto. Terus narasi itu banyak udah mulai berubah ke positif guys kayak gitu. Lalu untuk ini juga max span is now officially up. Ini bisa dilihat juga nih dari on-chain short term holder MVRV Bollinger Bands. Ini salah satu yang biasa digunakan juga untuk trader jangka pendek dan jangka panjang. Dan kita sekarang udah berada di 1 Januari ya. Oke, bentar saya coba atur biar view-nya agak kelihatan. Oke, nah ini bisa dilihat bahwa kita udah berada di 0,2 ya, minus ya, hampir ya. Jadi kalau kita sandingkan dengan 1 Januari 2019 ya, kita mirip benar-benar udah di bottom ya, atau sekali lagi turun koreksi baru kita naik up untuk untuk rally short term rally ya, untuk bullish ya, kayak gitu, bullish term seperti ini. Nah ini bisa dilihat nih guys kayak gitu. Jadi ya teorinya sebenarnya kalau lihat dari beberapa indikator kita lebih dekat ke bottom daripada ke top ya. Jadi kalau teman-teman ada yang mau jual sekarang ya harus agak hati-hati, dalam artian kalau bisa jual pada saat lagi naik sedikit dead cat bond, habis itu bisa jual lalu nanti bisa beli lagi di bawah. Oke, lalu untuk Ethereum Fast Dollar juga salah satu analisa ini untuk Elliott Wave itu mirip banget kayak gitu guys. Jadi kemungkinan bisa ada up sebentar untuk dead cat bond, tadi saya bilang lalu koreksi ke bawah baru kita bisa naik lagi ke atas ya, target di 2251 kayak gitu. Oke, jadi do your own research kayak gitu kan. Jadi banyak banget source di luar sana guys yang gratis, nggak perlu berbayar kayak gitu. Jadi bisa untuk jadi bahan pertimbangan kita. Oke, jadi ini juga dari Giovanni BTC Power Law, mirip juga kemarin juga pernah kita bahas juga bahwa sekarang itu kita udah berada di deviasi yang paling bawah ya, minus 1 alpha atau minus 0,59 di garis merah ini kayak gitu guys. Dan teorinya kalau kita udah di garis merah ini seperti FGA mining ini kan nggak lama ya kita akan ketemu bottom lalu kita akan bounce ke atas kayak gitu. Seperti yang tadi saya bilang bahwa banyak indikator yang memperlihatkan bahwa kita tuh jauh lebih dekat ke bawah dibandingkan kita dekat ke atas kayak gitu. Oke, dan juga ini juga even we spend a few months below the 50 months, long term trend remains up kayak gitu. Jadi accumulation here or wait for lower price. Oke, jadi banyak narasi ke sana. Jadi silakan mau akumulasi sekarang kalau udah siap hold 3-4 tahun kayak gitu kan. Tapi kalau teman-teman masih ingin menunggu timing yang lebih tepat ya mungkin bisa menunggu turun ke bawah, karena berdasarkan historical cycle sebelumnya ya kita masih akan turun lagi sekali lagi habis itu baru naik up kayak gitu. Walaupun cycle sebelumnya 2019 ya kita nggak sempat nyentuh lalu kita akan up seperti itu guys. Dan banyak analis juga menyampaikan bahwa kita jauh lebih similar, lebih mirip ke cycle yang 2019 pada saat COVID dibanding dengan cycle ini. Itu pertimbangannya itu adalah di sini guys, di Wall Street Reserve ya. Kalau dilihat dari sini,
Oke, sebentar kita coba create new layout. Fade yang agak lebih ini. Oke, ini nggak kelihatan ya. Kita coba kalau kita giniin. Oke guys, nggak keluar ya ininya. Oke, jadi udah kita bahas di video sebelumnya ya, bahwa kondisi untuk Fed-nya sendiri jauh lebih familiar dengan kondisi COVID, karena kita posisinya dari QT menuju ke QE kayak gitu. Oke, lalu ini juga salah satu yang lagi rame juga, bahwa banyak sekali yang memainkan Google search Bitcoin is dead ya, just hit HTH, dan ini tertinggi setelah FTX crash. Bisa dibayangin guys kayak gitu. Dan kalau mau kita lihat di sini contohnya FTX crash itu kapan ya? FTX crash when ya? Coba kita lihat November 2022. Oke, kalau kita lihat di sini November 2022 itu ada di sini guys. Nah ini November 2022. Sebenarnya nggak terlalu jauh ya jatuhnya ya, tapi karena kita udah bottom teorinya guys, tapi dengan berita FTX begitu tambah turun lagi, kurang lebih kita bisa turun di 23%. Lumayan guys kayak gitu. Dan bayangin ya, setelah FTX crash ini kita rally langsung guys, dari sini sampai 700% almost kayak gitu. Bisa dibayangin kalau narasi ini atau analis ini ya signifikan bener ya gitu kan. Jadi ya kemungkinan ya kita udah berada di bottom atau bener deket-deket banget dengan bottom kayak gitu. Oke guys, thanks for watching, terima kasih. Jadi secara chart market keseluruhan kita masih slow grind up kayak gitu. Jadi market lagi nge-range bound di zona 67.000 sampai 68.000 kayak gitu. Kita masih harus perhatikan ini kayak gitu kan. Masih belum tahu market mau kemana nih, karena nggak tahu ya, kalau saya pribadi kadang ini no buy zone ya kayak gitu, kecuali teman-teman benar-benar swing trader ya, kayak di atas kalau misalkan main leverage bisa pasang short, kalau di bawah bisa pasang buy, atau beli di sini jual di atas, beli di bawah jual di atas kayak gitu pesanan. Tapi ya siap-siap aja guys, misalkan contoh mau beli di sini lalu siap-siap pasang stop loss di sini kan kayak gitu, lalu bisa pasang take profit di atas seperti itu. Oke, itu aja. Silakan like, subscribe atau komen, berikan pendapat teman-teman semua biar nanti kita bisa berdiskusi di sini. Oke, itu aja video dari saya. Terima kasih. Selamat berpuasa bagi yang berpuasa, dan juga semoga amal ibadah kita semua diterima. Oke, itu aja sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.